Iya. Tetapi kalau di Bible ya, satu versi ini misalnya 73 buku. Satu versi ini 66 buku. Nah, terus yang 7 buku lagi itu firman Tuhan apa bukan gitu loh. Kenapa yang satu ini tidak mempercayai yang 7 lagi itu? Oke. Belum lagi nanti versi lain ada yang 78 buku, ada yang 81 buku. Baik. Itu bukan terjemahan loh ya, itu baru versi loh ya. Jadi jumlah bukunya pun sudah berbeda. Akhirnya dengan hal-hal seperti itu, saya mengambil keputusan kalau begitu Bible ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Don Ditan menyimpulkan bahwa Alkitab atau Bible itu bukan kitab suci karena dia menggunakan proses lahirnya Al-Quran menjadi standar alat untuk menentukan bahwa kitab-kitab di luar Al-Quran itu bisa disebut kitab suci atau tidak. Dia pasti mengatakan bahwa Alkitab itu atau Bible kami itu bukan kitab suci. Karena memang proses lahirnya Al-Quran dengan proses lahirnya Alkitab sangat jauh berbeda. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, Alkitab itu tidak langsung didiktekan oleh Tuhan kepada penulis-penulisnya. Penulisnya banyak, tapi tidak didiktekan. Dan sangat banyak penulis-penulis Alkitab di luar Alkitab kami yang sekarang ada ini. Tapi yang masuk dalam Alkitab ini adalah penulis-penulis yang tulisannya searah, sejajar. Yang bertolak belakang, ajarannya, ya tidak masuk. Ini adalah kuasa Allah yang menentukan dengan menggunakan manusia, memilih-milih, memilah-milah. Tulisan-tulisan mana yang searah, yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan itulah yang tercatat di dalam Alkitab kami. Jadi ada juga kitab-kitab lain seperti itu yang berbeda ajarannya. Nah, itu sudah lain hal. Tapi di dalam Alkitab kami ini tulisannya adalah tulisan yang mengajarkan ajaran yang sama, yaitu tentang kasih Tuhan yang maha besar. Mari kita coba melirik kepada Alkitab. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun oleh paling sedikit 36 orang yang tidak saling mengenal karena tempat yang berjauhan dan waktu yang berbeda, beda zaman. Masing-masing berlatar belakang yang berbeda-beda. Sementara Al-Quran ditulis oleh satu orang atau disampaikan oleh satu orang, diucapkan oleh satu orang, diterima dari wahyu satu orang. Selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik. Mungkin ya katanya, saya tidak tahu persisnya itu ya. Itu berita yang saya dengar. Penulis-penulis Alkitab itu ada yang berlatar belakang raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya, dan beberapa orang miskin. Namun, ajaran tulisan mereka tidak bertolak belakang, saling berkaitan, sama-sama memberitakan tentang kasih Allah yang ajaib. Para penulis jujur secara terbuka menuliskan dosa yang pernah dilakukan, menuliskan kekurangan dan kelemahan penulis tanpa menutup-nutupinya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia biasa atau bahasa manusia awam. Mereka menulis dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Mereka tidak menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa hukum. Contoh,
Seorang ibu yang hendak bepergian memberi pesan kepada anaknya. Siti, kamu tinggal di rumah dan masak nasi. Siti sangat paham dan mengerti maksud dan tujuan ibunya. Sehingga Siti tidak memasak nasi, tetapi Siti memasak beras supaya jadi nasi. Coba sekiranya Siti tidak mengerti bahasa awam, yang dia tahu hanya bahasa hukum atau bahasa ilmiah, maka Siti pasti memasak nasi. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi bubur. Begitu kan? Seorang anak minta tolong kepada bapaknya. Pak, nyalakan dulu air supaya saya mandi. Si bapak tidak pergi mengambil korek api untuk membakar air. Tetapi si bapak pergi ke kamar mandi untuk memutar keran agar air keluar dari pipa air. Karena bapaknya paham dan mengerti bahasa manusia awam. Tadi juga saya berkata, proses kelahiran Al-Quran beda dengan proses kelahiran Alkitab. Emangnya Al-Quran pernah lahir? Ada ibunya? Ya tidak kan? Nah, inilah bahasa awam yang berbeda dengan bahasa hukum dan bahasa ilmiah. Jika ahli bahasa atau doktor bahasa seperti Don Ditan mendengar dialog di atas pasti bingung. Karena dia pikir bahasa kitab suci harus menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa hukum seperti Al-Quran yang menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa hukum. Sehingga tidak boleh ditemukan kesalahan sedikit pun. Para penulis tidak pernah bertemu. Para penulis Alkitab tidak pernah bertemu atau mengadakan pertemuan untuk menyatukan pendapat mereka. Mereka saling berjauhan dan berbeda zaman. Tetapi ajaran tulisan mereka tidak bertolak belakang. Melainkan sambung menyambung menjadi satu memberitakan kasih Tuhan yang maha ajaib. Itulah sebabnya tipe tulisan mereka berbeda-beda. Redaksi tulisan mereka berbeda-beda. Karena tulisan para penulis dipengaruhi pengetahuan atau otak penulis, budaya penulis, kondisi zaman penulis. Penulis berkuasa penuh menggunakan otaknya, menyusun redaksi dan kalimat yang mereka masing-masing gunakan. Tuhan sangat menghargai mereka, sehingga Tuhan tidak menggunakan mereka hanya sebagai alat rekam saja seperti flash disk atau disket atau si Muhammad. Apakah Anda mengenal flash disk atau disket? Itu alat rekam. Handphone pun juga boleh disebut alat rekam. Benda mati itu alat rekam. Ya. Jadi Tuhan tidak menggunakan mereka sebagai alat rekam. Itulah sebabnya sering kita temukan kalimat atau redaksi yang berbeda-beda. Contoh, kita buka Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Ada yang menulis kelapa. Ini bukan berarti salju adalah kelapa, tidak. Atau ini bukan berarti mengatakan bahwa berita ini salah, tidak. Selanjutnya, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada yang menulis seperti kapas. Apakah bulu domba itu kapas? Kan tidak. Jadi tujuannya sama, yaitu mengatakan putih bersih. Entah seperti apapun itu, yang penting putih bersih. Jadi yang di sini kebetulan menuliskan salju. Tapi di kitab lain dituliskan seperti kelapa. Di kitab lain menuliskan seperti kapas. Jadi masing-masing cara untuk menjelaskan berita itu. Contoh berikutnya, mari kita lihat dan kita dengar diskusi antara Don Ditan dengan Aristo. Mereka melihat tulisan Matius dengan Lukas itu bertentangan. Mereka pikir saat Yesus lahir, menurut Matius, Maria sudah dinikahi oleh Yusuf. Sedangkan Lukas menceritakan belum. Jadi mereka itu mengambil keputusan bahwa tulisan Matius dan Lukas itu bertentangan.
Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 nih, tolong dibaca nih ya. Saya baca nih ya. Ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ya. Galilea tuh di bagian utara, Yudea tuh di bagian selatan daripada Israel ya, Palestina. Ya. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Oh iya ya. Didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, tunangannya loh. Oh iya ya, saya baru tahu ini Pak Dondi, luar biasa. Gimana sih? Lu kerja ngapain aja? Dulu saya cuma sampai pada Matius, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nih, saya terusin lagi ya. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, coba, ada nggak kata-kata Yusuf menikahi Maria di Lukas? Nggak ada ini. Jadi sampai Maria melahirkan itu statusnya Maria itu masih tunangan itu di ayat 5 itu. Iya ya Pak, saya baru sadar ini. Nikah. Nah, kalau di Matius disebutkan kan di ayat 24 ya, Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Iya, betul. Mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikahi, betul. Nah. Jadi memang faktanya ya karena dengan kontradiksi-kontradiksi ini, maka memang perlu kita pertanyakan Bible itu kredibilitasnya sebagai kitab suci, bahkan lebih dari itu sebagai firman Tuhan. Nah. Karena kalau firman Tuhan, itu tidak mungkin kontradiksi. Jangan gitu dong Ariesto. Kamu langsung mengambil kesimpulan dan keputusan. Kamu belum memberikan kepada saya kesempatan untuk beropini. Tadi kan Donditan sudah beropini, berkata ya, betul. Mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikahi, betul. Nah. Ariesto. Enak aja kamu langsung mengatakan, iya. Donditan mengatakan mengambil sama dengan menikahi. Dari mana kamu tahu itu? Coba, mari kita bahas Matius 1 ayat 24 itu. Kita lihat. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini sebagai istrinya. Donditan mengatakan ia mengambil Maria, artinya sudah dinikahi. Belum, karena ada kata sebagai. Contoh, ketika main drama ya. Donditan sebagai ayah saya. Bukan berarti Donditan ayah saya. Bukan. Karena sebagai. Kalau sudah dinikahi, kalimatnya harus begini. Ia mengambil Maria, istrinya. Bukan sebagai. Kamu langsung enak-enak, iya betul. Terlalu gampang mengambil keputusan. Mengatakan Lukas dan Matius bertentangan. Ya Lukas juga mengatakan masih bertunangan. Matius juga belum mengatakan menikah. Masih mengatakan sebagai istri. Ada juga tulisan mereka berbeda dalam hal angka, tempat, waktu, dan berbagai hal. Bukan berarti bahwa peristiwa yang mereka beritakan tidak benar. Atau ajaran yang mereka ajarkan bertolak belakang. Tentu tidak. Malah sebaliknya. Dengan banyaknya penulis memberitakan suatu berita, merupakan bukti bahwa berita yang mereka beritakan adalah berita yang benar. Berbeda dengan berita yang diberitakan oleh satu orang saja, sangat diragukan kebenarannya. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Muhammad adalah Allah gunakan hanya sebagai alat rekam saja. Persis sama dengan flash disk atau disket benda mati itu. Atau handphone. Otak Muhammad tidak berkuasa menyusun kalimat atau redaksi firman Allah
yang akan dicatat dalam Al-Quran. Itulah sebabnya apa yang difirmankan Allah persis sama terekam dalam otak Muhammad yang kemudian dicatatkan dalam Al-Quran. Berita yang diberitakan oleh Muhammad sangat diragukan kebenarannya karena yang memberitakan hanya Muhammad sendiri. Sangat wajar jika lebih dari satu orang memberitakan satu peristiwa di satu tempat, memberitakan tempat, jumlah, waktu, kondisi yang mereka beritakan berbeda-beda, itu wajar. Bukan karena perbedaan itu menyatakan bahwa peristiwa yang mereka beritakan tidak benar terjadi, tetapi justru berita yang mereka beritakan itu dapat dipercaya benar-benar terjadi karena beritanya yang banyak itu, pemberita yang banyak itu menjadi saksi yang banyak. Jadi otomatis pemberita itu menjadi saksi. Makin banyak saksi, makin diyakini kebenaran berita mereka. Jangankan lebih dari satu orang. Satu orang saja, jika ditanya 3 kali tentang peristiwa yang dialaminya, pasti memberi jawaban 3 macam yang berbeda-beda. Contoh, Paulus ketika ditanya di dalam 3 kali persidangan yang berbeda-beda, ditanyakan tentang apa yang dialaminya dalam perjalanan untuk meminta surat izin menangkap pengikut Yesus, Paulus memberikan 3 macam jawaban yang berbeda-beda. Jangankan seorang Paulus, Allah Subhanahu wa taala sendiri membawa sebuah berita atau ajaran sering bermacam-macam dan bertolak belakang. Mari kita lihat. Quran surat 6 Al-An'am. Allah berfirman kepada Muhammad, apakah akan aku jadikan pelindung selain daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan dan tidak memberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah. Jadi menyerah diri ini artinya Islam. Jadi Muhammadlah yang diperintahkan mengatakan bahwa Muhammadlah yang pertama sekali yang menjadi Islam. Kita baca ayat 163. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Berserah diri atau menyerahkan diri kepada Allah artinya Muhammad adalah yang pertama kalinya berserah diri atau yang pertama sekali menjadi Islam. Ini ingat, Muhammadlah yang pertama sekali menjadi Islam. Bagaimana kalau kita tanya Quran surat 7 Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkata Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihat aku. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Jadi Musa lah yang pertama-tama menjadi Islam di dunia ini. Tadi di atas Muhammad. Nah sekarang Musa. Nah, Allah sendiri saja kalau memberitakan berita, satu berita sudah bermacam-macam. Apalagi manusia, 4 orang. Kita lanjut. Masalah penciptaan. Manakah yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Ini kita tanya dulu Al-Quran ini, Allah ini. Quran surat 2 ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Jadi Allah sudah menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu dijadikannya 7 langit. Nah, diciptakannya dulu bumi, dipelihara, lalu langit diciptakan 7 langit. Ya, ingat ini.
Allah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Jadi ada bumi dulu, lalu dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit. Jadi sudah terjadi dulu bumi, baru 7 langit. Tapi di sini, ya ini kesimpulan tadi, jadi bumi dahulu diciptakan, kemudian langit. Di Quran 79 ayat 27-30, mari kita baca. Apakah kamu lebih sulit penciptanya ataukah langit? Allah membinanya. Jadi Allah sudah membina langit di sini. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah langit tadi ini, sesudah langit ini, itu dihamparkannya. Jadi di sini langit dulu dijadikan, baru bumi dihamparkannya. Berbeda yang di atas tadi. Bumi dulu baru langit. Nah, Allah sendiri aja sudah bermacam-macam. Berbolak-balik beritanya. Kalau 2 kali ditanya Allah itu 2 jawabannya. Nah, sekarang tatanya Allah di mana nih? Di manakah Allah bertahta ya? Kita baca dulu Quran surah 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami, ini Allah ini, lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Urat leher kita kan di sini, urat leher. Tapi Allah lebih dekat lagi daripada urat leher ini kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Bagaimana menurut Quran surat 574? Nah, kita lihat dulu ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsi. Oh iya, arsy ini. Jadi Allah itu bersemayam di arsy. Artinya arsy itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher ini. Jadi kita nggak tahu di mana posisi arsy ini sekarang. Jadi Allah itu bersemayam di arsy. Allah tadi lebih dekat daripada urat leher kita. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, tadi katanya Allah bersemayam di arsy. Arsy itu di mana rupanya? Nah, ini kita tanya lagi. Tadi katanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher ini. Tapi arsy berarti dia di arsy, berarti lebih dekat lagi arsy itu dengan manusia daripada urat lehernya. Quran 11 ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya di atas air. Oh, jadi arsy itu singgasananya kan di atas air. Urat leher kita di sini. Singgasananya arsy itu di atas air. Saya bingung ini, nggak ngerti saya. Agar dia menguji siapakah dia di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi singgasananya tadi di atas air. Airnya air yang mana ini? Sekarang kita tanya air yang mana ini? Kita baca Quran surat 32 ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Oh, nah nanti dia kan di langit ya. Sekarang Allah itu mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Loh, nah ini sudah beda lagi nih. Rupanya Allah itu jauh. 1000 tahun jaraknya. Dari 1000 tahun perjalanan lah itu, atau 1000 tahun terbang atau gimana? 1000 tahun. Dia kan 1 hari kadarnya. Nggak ngerti saya ini. 1000 tahun. Nah, kita baca di ayat 4. Quran surat 70 ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di sini 50.000 tahun lagi, makin jauh. Di sini 10.000 tahun. Di sini 50.000 tahun jaraknya dari kita. Jadi Tuhan saja sudah 5.000 tahun jaraknya dari kita, apalagi urat nadi kita sudah lebih jauh. Tadi kan lebih dekat Tuhan daripada urat leher kita. Jadi Tuhan 50.000 tahun. Berarti urat leher kita ini lebih jauh dari 50.000 tahun lagi.
Bingung saya ini, bingung ini. Bagaimana ini ya? Allah ini menceritakan ini. Bertolak belakang ini. Aduh, bagaimana ini? Dan masih sangat banyak lagi yang tidak mungkin semua saya tunjukkan di sini. Kalau saya buka ayat-ayat Al-Quran ini, sangat banyak hal-hal yang bertolak belakang. Dan tidak mungkin semua saya tunjukkan di sini. Ini saja pun sudah cukup sebagai bahan bukti bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah SWT. Menurut perkataan Don Ditan sebagai berikut. Saya mulai mikir, kalau gini caranya berarti nggak boleh lagi menyebut ini sebagai kitab suci. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.